tidak pegang apa-apapun, itu berarti handphonenya melakukan transaksi sendiri, QR, begitu ya? Iya. BCA adalah bank yang paling aman di Indonesia, tapi baru aja ada satu kasus yang dialami Kak Evita dari Jawa Tengah, di mana HP-nya ngirim uang sendiri dengan QRIS BCA. Bahkan saat HP-nya nggak ada sinyal sekalipun. Ini pengakuan langsung Kak Evita, kita langsung hubungi dia dari Instagram. Oke, go. Halo Kak Novita ya, Kak Evita ya. Iya. Kita akan start ya, tapi saya berharap ini sudah direkam dan ini kita akan tunjukkan ke masyarakat bahwa ada case yang salah satu yang kita agak aneh dari BCA nih gitu dong. Jadi Iya. setelah saya periksa juga Kak Evitanya juga orangnya valid gitu loh. Ya jadi oke, coba langsung diceritain aja Kak, case-nya gimana sebenarnya? Saya itu kehilangan saldo Mhm. di bank BCA Ya, melalui banking MB. sebesar 68.500.000. Oke, kejadiannya kapan ya Kak ya? 26 September. Saya tahunya 26 September malam Ya. mau transfer lewat banking itu saldo saya kurang. Mhm. Terus saya cek saldo ternyata tinggal 10 juta saat Oke. itu. 10 juta sekian. Terus saya cek mutasi. Mhm. Cek mutasi, saya lihat di tanggal 26. Tanggal Mhm. 26 pagi itu ada transaksi sebesar 4 juta. Oke. Nah, 26 pagi itu saya kaget karena saya nggak kemana-mana. Mhm. Kok ada transaksi QR sebesar 4 juta? Akhirnya saya langsung telepon ke Halo BCA saat Mhm. itu. 1943 atau 45 itu saya telepon yang angkat Hema Halo BCA untuk saya minta blokir. Mhm. Blokir M-Banking, blokir kartu ATM. Ya. Nah, di situ saya minta blokir semua, dia terus tanya kenapa, saya jawab, Mhm. karena saya ada hack di tanggal 26. Terus sama Hema, akhirnya langsung dijawab, dicek rekening itu secara mundur, dari tanggal 26, 25, 24, 23. Oke. Nah, ternyata transaksi itu terjadi dimulai dari tanggal 23 sampai tanggal 26, transaksi yang tidak saya lakukan berupa QR. Berarti QR-nya terus-terusan ada gitu ya? Ada. Nah, jadi waktu dari tanggal 23 itu Mbaknya nggak sadar? Saya nggak tahu, saya nggak sadar. Karena memang tanggal 23 pagi, jam 2 itu, sesuai ini masa saya ini, ada di sini, saya Ya. berangkat jam 2. Aha. Itu saya itu berangkat naik gunung di Ungaran. Ungaran. Oke. Kalau orang Jawa Tengah tahu lah itu. Oh, oke. Berarti Mbaknya tinggalnya di mana nih? Saya di Bandungan, Bandungan, Jawa Tengah ya berarti ya? Jawa Tengah. Oke. Berarti Mbak mulainya ketika Mbak naik gunung, ya? Naik gunung apa? Ungaran ya? Gunung Ungaran, saya naik Gunung Ungaran. Naik gunung Ungaran ada transaksi yang QR berarti? Transaksinya itu terjadinya jam 9.59 di sini. Pagi kah atau malam kah? Siang. Oh. Itu saya perjalanan turun. Oke. Di sini saya perjalanan turun. Oke. Ini saya perjalanan turun. Oh, Dari berarti map lini masa, saya perjalanan turun. berarti transaksi itu terjadi sorry, transaksi itu terjadi ketika Mbaknya turun gunung dan handphone itu tetap berada di handphone di tangan Mbak ya? Iya, di tangan saya. Tidak ada dipegang orang lain. Nggak ada, saya pegang sendiri. Saya sendiri. Maaf kata saya tanya ya Mbak, karena saya harus netral di sini. Apakah Iya. ada orang lain atau orang terdekat yang bisa akses HP Mbak saat itu? Nggak ada loh, nggak ada. Suamiku aja nggak bisa. Oke. Harus saya sendiri. Harus Mbaknya sendiri ya. Jadi Iya. setahu saya BCA itu pindah kartu saja, pindah HP saja, transaksi nggak bisa bergerak. Harus verifikasi yang namanya biometrik baru bisa. Jadi kenapa saya mau angkat kasus ini? Karena Mbaknya mengatakan hal tersebut, saya pribadi hampir mengatakan itu tidak mungkin, gitu loh. Itu tidak mungkin. Jadi bukan saya membela BCA, hampir saya tidak mungkin. Tetapi sekarang ini hal yang tidak mungkin di masa lalu
itu sekarang ini udah nggak aneh terjadi bisa saat ini gitu loh. Dan kita mau buat video ini supaya masyarakat tahu dong. Jadi BCA juga lebih aware bahwa ada kasus seperti ini. Jadi Mbak tadi tunjukkan kalau di atas gunung itu ada sinyal nggak Mbak? Ya nggak ada, Rob. Ya nggak ada ya. Jadi berarti kalau nggak Ya ada, nggak ada. Kalau yang orang Jawa Tengah tahu Gunung Ungaran lewat Perantunan, itu di base camp aja sinyalnya naik turun nggak jelas gitu. berarti kalau saya catat berarti satu sinyal nggak ada, ya naik turun nggak ada. Ya, kalaupun ada, handphone itu ada di tanganmu setiap waktu. Iya, ini. Ya. Terus kondisi handphonenya pernah diinstal aneh-aneh nggak Mbak? Nggak pernah. Ini bisa dicek. Ini handphone ini khusus transaksi aja. Jadi cuma saya isi m-banking aja loh. M-banking Ini BCA. baru saya bikin loh. Tanggal ini saya bikinnya m-banking di HP ini yang khusus transaksi itu baru ini. Saya mulai transaksi tanggal 21 21 bulan bulan 8. bulan 8. Berarti Mbaknya aware bahwa handphone ini dibuat khusus, diinstalnya juga nggak ada install yang aneh-aneh, hanya khusus untuk m-banking ini gitu ya? Iya. Oke, berarti tidak ada apakah pernah ada install APK aneh-aneh gitu? Ya nggak ada. Ini tuh masih bersih loh. Ini masih bersih. Oh, jadi, Ini. oke. Ini masih bersih bawaan dari Samsung. Oke. Berarti itu bisa dibuktikan ya bahwa itu nggak ada install apa-apa gitu, udah ditunjukkan ke BCA nggak? Ada. Kami waktu itu pertemuan di tanggal 17 Oktober. Oke. Jadi di situ saya ke Bank BCA Salatiga, kan dipanggil. Saya sama suami, terus ada dari Kacapnya BCA Salatiga, ada 2 orang, terus dari Halo BCA ada 3 orang. Di situ kita teleconference. Telekonferensi dengan siapa? Boleh tahu? Dengan pihak Halo BCA 3 orang. Oke. Dan lalu katanya apa, Mbak? Yaitu dari device saya ini. Saya lakuin dari HP saya ini. Berarti QR-nya, Mbak bayar QR, dengan kan QR kan harus difotoin ya. Fotoin Iya. dari handphone tersebut pada saat Mbak jalan naik gunung, sinyalnya nggak ada, tetapi bisa terjadi transaksi, begitu ya? Saat turun kok, turun. Saat turun. Berarti Iya. tidak ada kemungkinan transaksi, nggak mungkin juga siapa juga yang naik turun gunung transaksi QR di mana juga fotonya gitu ya. Dan Iya. tidak ada orang lain yang bisa akses ponsel tersebut. Dan kehilangan dari tanggal 23 kan ada notifikasi. Sampai 26. 23 itu kan biasanya ada emailnya masuk, Mbak. Nggak ada. Saya itu di HP ini nggak pernah terima OTP. Oke. Atau email, notif, apapun nggak ada. Karena ini HP itu benar-benar private gitu. Steril gitulah ya, nggak ada yang lain. Steril, ya. Hanya khusus untuk ini. Steril. Oke. Khusus banking aja. Agak aneh juga nih gitu. Makanya gue agak tertarik. Lalu BCA-nya menyatakan bahwa ini kesalahan siapa? Ya, saya yang disuruh nyari. Maksudnya saya disuruh nyari ini dari device-nya ibu. Jadi ibu cari, mungkin dipakai anaknya, mungkin dipakai suaminya, atau ada yang tahu ya. Ibaratnya gitulah yang tahu HP ini. Ya saya bilang saya nggak ada. HP itu khusus saya. Suami itu kalau mau transfer aja harus bilang ke saya gitu. Oke. Iyalah ya. Jadi bukan agak aneh juga kalau naik. Tapi tadi berarti ada buktinya semua ya, naik gunungnya tanggal sekian, apanya tanggal sekian. Ada lini masa. Bahkan ini pun dari rek ini kan ada jam-jamnya ya. Ini udah saya tandain ini. Tanda apa itu, Mbak? Ini saya tandain. Ini saya perjalanan turun gunung ini. Perjalanan turun pulang sampai ke rumah. Saya sampai di rumah itu 10.10. Tapi transaksinya itu terjadinya 9.59 sampai ini sampai 10.09. Pokoknya ada transaksi yang pokoknya bukan Mbak gitulah ya. Iya. Iya, kan mengerikan juga, takut juga kita kan gitu. Kalau gua sendiri pemakai BCA. To the point, gua di Indonesia ini kan gua kan praktisi IT.
yang paling aman menurut gua bank di Indonesia ini adalah Bank BCA. Ya, Gitu. saya mikirnya sama kok, Bank BCA juga. Saya sama, makanya saya simpan di BCA gitu loh. Yang saya tanya gini, tanggal 23, terus tanggal 24 itu saya di rumah, itu juga transaksi HP-nya. Berarti berarti tidak pegang apa-apa pun, itu berarti handphonenya melakukan transaksi sendiri, QR, begitu ya? Iya, loh ini tanggal 25 ini saya posisi mengemudi ya kok. Ini saya posisi mengemudi di lini masa. Uh-huh. HP saya transaksi, saya mengemudi di tol gitu. Wow. Saya mengemudi di tol, ini HP saya tuh transaksi di tanggal 25. Ini udah saya tandain. Wow. Dia tuh transaksi beneran. Jadi saya mikir loh, ini kok bisa gitu. Terus pertanyaannya saya, kalau Bank BCA juga minta rekaman CCTV dari saya, di mana HP untuk itu saya pegang terus, aja nggak bisa kan kok? Kalau maksudnya gimana? Maksudnya minta CCTV gimana? Bisa jelasin sebentar? CCTV pembuktian bahwa HP ini ada di saya terus gitu loh. Misal, ini saya taruh di kamar. Ya. Berarti harus ada CCTV nyorot nih, HP ini di kamar gitu. Oh, misalnya oke. Misalnya seperti jam 9.59 tadi seperti itu, terjadi transaksi, handphonenya terletak, dia melakukan transaksi sendiri, keluar. Iya. Siapa yang rekamin gitu loh. Siapa yang rekamin handphone? Oke, saya mau transaksi, rekamin dulu ya. Oke. Kemarin ke Telogorjo, saya minta loh. Di situ ada fotonya nih. Saya sampai minta sama pihak rumah sakit yang di Semarang itu Telogorjo, saya minta. Ya. Mbak, saya waktu di tanggal 25 September saya akan ke sini. Saya ada USG kan, Mbak. Ini USG-nya. Ada ya berarti ya? Ada USG. Saya kan USG kan, Mbak. Saya minta CCTV-nya, Mbak, karena waktu itu kan saya mau scan QR, Mbaknya pasti ingat juga, saya nggak bisa, akhirnya saya gesek pakai debit. Oke. Kata Mbaknya, oh, Ibu harus ke security, di lobby di bawah. Saya ke security, di lobby di bawah. Saya jelasin, disuruhnya ke kepalanya. Akhirnya saya ketemu kepalanya. Kepalanya bilang, Bu, ini udah 1 bulan. Nggak berani buka, nggak bisa buka. Udah 1 bulan. Oh ya. Oh, berarti udah ada. Ya. Oh iya dong. Ya, kita harus fight dong dengan hak saya gitu loh. Yang membuat saya itu agak sedikit khawatir itu begini. BCA itu device aja ganti, handphone aja ganti itu nggak boleh melakukan transaksi. Apalagi transaksi itu semuanya ada biometriknya. Kalau bisa memberikan bukti seperti itu tadi, kita turun gunung, transaksinya, itu kan transaksi bisa ditelusuri. Kemana uang itu jalan itu bisa ditelusuri kan, Mbak, gitu loh. Itu saya tanya, tapi nggak jawabannya itu ini kan ada ini nih, di sini nih, ada QR 915. Iya, ya. Ini hampir semua ini 915. Iya. Terus apa coba? Itu kita nggak ngerti itu punya bank mana, belum terjawab. Nah, itu untuk dari pihak BCA minta ke bank tersebut datanya nasabah yang pakai ini, itu harus pakai pihak ketiga. Maksudnya apa? Nggak bisa bank BCA sendiri, jadi harus pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Pihak ketiga. Sakit rasanya ya gitu. Oke. Berarti gini, BCA juga karena gini, bank itu memang nggak bisa asal bergerak. Kita harus tahu ada SOP-nya. Jadi supaya masyarakat tahu SOP itu apa sih, sering dengar SOP ya. Jadi ada standar operating procedure gitu loh. Jadi ada A ke B ke C. Jadi memang salah satu kelemahan di Indonesia itu prosedurnya itu kebanyakan gitu loh. Jadi
Misalnya kalau di rumah sakit, orangnya bisa mati duluan baru ditanganin gitu loh. Jadi kita harus tahu memang gitu. Bank itu harus mengikuti namanya standar procedure. Tapi untuk case seperti ini kan berarti mereka juga harusnya prosedur itu bisalah yuk ada prosedur emergency yang seperti ini. Ya supaya jangan ada kejadian hal yang sama. Karena kita bisa memberikan bukti ke semua. Karena setiap transaksi itu bisa dicocokkan nih. Misalnya begini. Di atas gunung nih kan, di atas gunung nih terjadi. Di atas gunung kan nggak pakai wifi, benar ya? Jadi kita tuh bisa tahu pada saat kejadian itu kan bisa dikomunikasikan dengan pihak operator. Memang agak panjang ceritanya. Dia di mana posisinya? Kira-kira posisinya di mana pada saat itu? Bisa tahu kok. Bisa tahu IP address-nya. Dia pakai wifi atau tidak. Jadi kan seperti tadi Mbak kan dikasih tunjuk bahwa ini kejadian ini berasal dari device yang sama. Kan bisa tahu juga transaksi itu pakai selular kah atau pakai wifi. Kalau dia pakai wifi, wifi-nya itu kalau pakai wifi ya Mbak ya. Kalau katakan Mbak tadi kan di atas gunung nggak ada sinyal, harus pakai wifi. Kalau kemungkinannya itu pakai wifi. Kalau wifi itu kan dia eh, bisa ditelusuri kalau wifi itu dia statis atau dinamis. Berarti di statis itu berarti dalam kata lain, misalnya kalau pakai Telkomsel, Mbak pakai apa Mbak? Saya pakai Telkomsel. Ya, misalnya kalau kita pakai wifi rumahan nih, misalnya kita pakai IndiHome gitu loh. Kita tahu IndiHome itu berhenti dan nggak bisa bergerak begitu loh. Dan transaksi Mbak tadi kan hampir semuanya ada, jadi itu bisa dirunut sebenarnya. Tetapi di satu pihak memang bank tidak akan mau disalahkan. Ya ingat bahwa oke itu udah jadi rahasia umum. Bank tidak akan mau disalahkan karena kalau ketika mereka mengaku salah, maka rame-ramelah orang akan berpindah ke bank yang lain gitu loh. Jadi kita harus tahu hal itu. Dan kejadian ini gue yakin bahwa BCA juga, karena gue kasih tahu ke bank BCA sebelumnya, BCA itu memang mengatakan, ayo kita akan proses, kita sama-sama puas, agar sama-sama puas lah. Gue juga maunya bank itu tenang memakai BCA, dan BCA itu juga tahu ke depannya itu dia memperbaiki sistemnya gitu. Setelah itu gimana? Ada kejadian apa lagi Mbak di handphonenya? Setelah itu ya kok, saya ceritain ya, jangan kaget ya. Saya itu tanggal 19 Oktober, baru ya, 19 Oktober, itu hari Kamis, 19 Oktober hari Kamis. Kan saya aktifin ini, M-Banking. Ya. M-Banking. Ya. Dengan kartu ATM yang baru. Kartu ATM baru? Kartu ATM baru. Saya aktifin di sini. Di HP transaksi yang, memang HP khusus transaksi. Terus, baru kemarin Senin itu, saya di rumah sakit, minta CCTV, sekalian saya periksa dokter, saya check out Shopee. Sebesar 120.000. Karena saya tahu, rekening M-Banking saya itu saya cuma isi 172.000. Jadi benar-benar tipis. Nah, untuk 120.000 mampu lah. Saya check out. Saya bayar pakai virtual account. Udah, saya mau cek saldo. Saya cek saldo. Di situ saya kaget. Saya dapat ini. Dapat saldo masuk. Ada saldo masuk ya? Tapi saldo masuknya berupa QR. Jadi kayak saya nyiptain barcode, saya kasih ke orang, untuk orang itu scan gitu loh. Maaf. Gue agak kebingungan. Berarti ada uang masuk yang Mbak nggak tahu dari mana gitu? Iya, saya nggak ngerti, memang nggak ngerti. 2 kali, ada 2 kali. Berapa jumlahnya? 2 juta. Oh, berarti 2 juta. Iya. Berarti, apakah Mbak pernah daftar barcode enggak? Karena daftar barcode itu harus ada... Nggak pernah, saya nggak mudeng itu. Mudeng apa ya, Mbak? Nggak jelas. Nggak jelas. Sorry. Jelas. Saya, karena kalau saya transaksi itu lebih mudah kan, kita pakai transfer aja. Ngapain bikin barcode itu repot ya. Berarti kan daftar barcode juga enggak. Maksudnya kalau
Kalau kita barcode bisnis, BCA itu buat barcode bisnis, sekarang kan kita transaksi barcode nggak bisa lagi. Kalau maksudnya fitur barcode BCA sekarang itu udah dibatasi. Jadi kita itu harus jadi kalau nggak salah ya, ini saya kurang pasti juga, harus jadi bisnis dulu. Kita harus punya bisnis dulu gitu loh. Jadi kita harus punya merchant dulu baru bisa kalau QRIS, tapi nggak tahu ya. Ini saya kurang gitu yakin. Dan banknya itu nggak tahu buat barcode seperti itu. Lalu ada apa kata BCA? Ya ada apa itu? Saya juga bingung kenapa BCA bisa begitu nih. 4 juta masuk ke rekening saya. Nggak kelihatan ya? Keterangan ya? Ini bank paling aman di Indonesia. Jadi gua akan nanti coba akan kontak khusus, tapi saya nggak janji apa-apa karena saya bukan siapa-siapa di BCA, Iya. tapi saya akan perjuangkan juga, karena bagi saya adalah bukan hanya mbaknya, tetapi seluruh masyarakat Indonesia harus tahu, jangan-jangan nanti ini meledak, seluruh orang pakai cara yang sama, bukan hanya BCA-nya aja yang susah, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dan bank-bank lainnya juga pasti akan mengalami hal yang ini. Ancaman digital ini semakin mudah perbankan, semakin mudah juga bisa jebol. Jujur saya sebenarnya sekarang ini saya ada sedikit seperti project khusus dengan BCA. Standar prosedurnya itu memang agak membingungkan. Ya, padahal ada kasus tertentu yang memang menurut saya nggak perlulah prosedur yang begitu bertele-tele. Padahal ini untuk kebaikan BCA. Udah lama, nggak selesai-selesai gitu loh. Jadi, tetapi karena sayangnya kita ke BCA, saya tahu BCA akan melihat ini, tolong ditindaklanjuti, karena saya yakin Mbak Evitanya bukan orang yang cari sensasi. Untuk apa? Kita juga, maksudnya kita makan nasi untuk kerja yang baik-baik aja, bukan untuk cari sensasi gitulah ya. Saya nggak pernah dibayar BCA, bahasa gini, saya nggak pernah dibayar oleh seorang apapun untuk ngomong. Apakah Mbak pernah bayar saya untuk ngomong seperti ini? Enggak. Enggak Ya. dong. Jadi Itu saya minta tolong sama Iya. minta tolong. Ya, oke. Saya tahu mbaknya juga orang yang kalau secara ekonomi eh, baik lah gitu. Tetapi ini kan hak saya, benar ya? Ya, supaya mbaknya juga puas, ya mbaknya puas, masyarakat juga puas, dan kedepannya BCA jadi lebih baik gitu loh. Maksud saya jangan yang aneh-aneh gitu. Maksudnya jawabannya jangan yang aneh-aneh gitu loh. Aneh-aneh itu dalam artian ya minta bukti kayak ada CCTV itu saya bisa stres loh kalau gitu kan. Ini saya itu sampai terakhir ya, dimanapun saya di situ ada CCTV, saya pakai HP transaksi ini. Sampai saking saya itu bisa gila gitu kalau harus ada CCTV membuktikan HP ini sama saya gitu. Oh, itu nggak fair lah. Maksud saya itu nggak Sampai fair. kayak gitu loh. Dimanapun saya, kalau di rumah makan gitu, di warung apa ada CCTV-nya, saya keluarin HP gitu. Loh, kalau nggak terbukti kalau HP itu ada sama saya gitu. Iya, benar. Lalu harapannya apa, Mbak? Iya, harapan saya tuh bener-bener ini tuh diselesaikan dengan baik gitu loh. Kesalahannya di mana? Lubang dia titiknya bisa masuk itu di mana? Sampai sekarang tuh saya nggak bisa tidur karena saya mikir ada yang salahnya itu di mana. Iya dong, benar. Harus. Akun baru email, HP baru, nomor kartu baru. Ya, kartu perdananya tuh udah baru, Telkomsel saya minta yang khusus, yang nggak pernah di remake. Iya. Itu terus kartu ATM-nya baru, semua udah baru, masih jebol. Iya. Udah jebol, transaksinya aneh nih. 1 juta tiap berapa menit kan? Dengan toko yang sama saya bukan orang gila kan kok. Ngelakuin transaksi dengan toko yang sama berkali-kali, kenapa nggak langsung aja gitu. Iya. Benar dong. Udah itu, sempat saya blokir, saya ganti ATM baru, tanggal 19 saya buka lagi, m-bankingnya dengan ATM baru, PIN baru, kode akses baru. Ya elah, saya dapat transaksi, masuk 4 juta, 2 juta 2 kali. Ini maksudnya gimana gitu loh. Bukan berarti kita senang ya. Itu bukan, maksudnya gini, uang masuk 2 juta ke 2 kali itu ini sepertinya kita dipermainkan. Benar nggak sih gitu loh ya? Lu maunya apa Ya, gitu loh.
Itu Kayak saya malah takut tuh kayak ini loh, kayak rekeningku tuh kayak dibuat tampungan gitu. ya itu bukan hal yang baik loh, Pak. Itu maksudnya dengan mana tahu ada orang cuci uang dengan cara yang sama. Bisa aja kan? Iya, makanya kan saya takut, atau itu dengan hacker yang sama, Mhm. dia mencoba rekeningku itu untuk mencetak barcode, terus dia udah jebol rekening orang, dia scam ke barcodeku, itu kan bisa jadi Iya, gitu. iya. Oke, oke. Baiklah, baiklah. Itu juga memang menurut saya ini hampir udah bahaya tingkat tinggi ya, bahaya tingkat tinggi. Tetapi begini, Mbak ini eh, udah ada di sini, kita rekam ini dengan niat yang baik ya, niat yang baik ya, BCA niatnya baik nih. Saya juga tidak cari sensasi untuk yuk kita angkat yuk gitu. Enggak, gue minta sama Mbak Evitanya selesaikan baik-baik dulu. Bener ya Mbak ya gitu loh. Mbaknya Iya, nggak bayar saya nggak bayar Mbaknya untuk ngomong. Tetapi masyarakat Indonesia tolonglah ya, misalnya steril lah, steril lah untuk melakukan transaksi. Saya bahkan belakangan ini saya untuk sarankan orang untuk pakai handphone baru yang dimana handphonenya itu semuanya serba baru supaya jangan install WhatsApp pun untuk transaksi. Jadi personal lah. Dan ini yang terjadi dengan Mbak Evita, semuanya baru iya. dan itu pun jebol. Berarti Mbak ini bersedia dong kalau segala sesuatunya diperiksa kembali pun Mbaknya bersedia dong ya? Boleh, Ya, bersedia bersedia ya gitu tuh. Tunjukkan bersedia. apapun bukti tersebut bisa ditunjukkan kepada pihak Bank BCA dan kita menunggu nanti semoga Bank BCA itu memberikan jawaban yang sebenarnya. Dan bagi masyarakat ini dia video kita kali ini tidak ada direkayasa dan saya tidak akan edit ini, saya tidak akan potong, ada waktunya nanti timernya. Jadi ini semuanya tidak ada apanya, tidak ada rekayasa. Kedepannya kita akan buat video yang kedua. Kita tunggu sampai kapanpun, sebulan, 2 bulan, kita akan tunggu penyelesaian kasus ini. Jadi teman-teman, terima kasih untuk Mbak Evita yang berani speak up. Ingat ya, Mbak Evita yang speak up ini, dia itu nggak mau dia itu ngomong kepada gue tuh, dia bilang, apakah nanti gue kena undang-undang ITE? Ya, jadi jaga mulut kalian, ya, jaga mulut kalian. Ada orang yang berani speak up seperti ini, ambil positifnya, belajar yang baik, jangan asal ngomong. Ya, gua tahu siapa buzzer, gua tahu siapa orang yang tidak bertanggung jawab, ya atau tidak, ya. Gua dengan Mbak Evita ini langsung hari ini itu juga, ini adalah pertama sekali kita face to face. Ya, karena Mbak Evitanya bukan orang yang, kelihatannya juga bukan orang yang suka ya untuk pamer diri gitu. Ya, dia hanya memperjuangkan haknya dia. Dia nggak minta lebih kok gitu. Dia nggak minta 1 miliar untuk tutup mulut, enggak ya. Dia cuma minta uangnya dikembalikan gitu loh. Ya, saya rasa itu aja dulu. Terima kasih ya Mbak ya. Take care. Kita Ya, komunikasi aja dari Instagram atau dari WhatsApp ya. Oke, take care. ya, Terima kasih ya Mbak ya. Bye ya. bye. Itu. Iya, iya.